adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah Rocky. Mari kita memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kalian. Mari kita berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kumpulkan kami di tempat ini walaupun kami tidak bertemu secara offline. Tuhan, tolong hilangkan virus ini supaya kami bisa bertemu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya mungkin ada teman yang sakit, Tuhan Kau tolong berikan kesehatan untuk mereka dan berkat yang baru untuk mereka bisa bertemu kami di gereja Tuhan dan memuji nama-Mu bersama-sama dengan teman-temannya. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita mau bersukacita sekarang ya Ayu? Iya. Ya, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kalian yang di rumah semangat dan kita sama-sama berdiri. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Ayo, kita itu istimewa. Kamu merasa istimewa nggak? Sangat istimewa. Iya, kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini, Ku Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti
kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi gak ada lagi yang namanya aku gak berharga, tapi kita berharga dan istimewa. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita ketemu kembali lagi dalam ibadah Rocky. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama-Mu, tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang dengar-dengaran, sehingga kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini Kak Sherly akan menyampaikan yang berjudul Daud dan Goliat. Ya, firman ini ada di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 58. Nah, siapakah Daud? Nah, Daud ini adalah seorang anak yang sangat pemberani ya. Dia itu ada 8 orang bersaudara ya. Dia ini adalah anak bungsu. Nah, ketiga orang kakaknya ikut berperang di medan perang, yaitu bersama dengan Raja Saul, bersama dengan bangsa Israel. Nah, ketiga kakaknya bernama Eliab, Abinadab, dan Syama. Nah, Daud juga ini sangat dikasihi oleh Raja Saul karena dia ketika Raja Saul sedang mengalami masalah atau sedang merasa tidak nyaman, Daud akan memainkan kecapi, dan ketika Daud memainkan kecapinya, Raja Saul akan menjadi tenang. Nah, ketika waktu itu ayahnya menyuruh dia untuk pergi
mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ya, jadi Bapak Isai ini menyuruh Daud untuk pergi mengantarkan makanan ya ke medan pertempuran ya. Nah, dan jauh ya adik-adik tempat itu. Nah, bahkan itu di lembah ya, nama lembah yaitu namanya lembahnya itu Tarbantin ya. Nah, ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang berperang ya, bersiap berperang. Nah, pada waktu itu pasukan Filistin dan Israel sudah siap sama saling mau menyerang gitu. Nah, di situ di bangsa Filistin itu mereka mempunyai seorang pendekar ya yang bernama siapa adik-adik? Ada yang tahu namanya siapa pendekar Raja Filistin? Ya, betul, namanya Goliat. Nah, Goliat itu memiliki badan besar dan dia sangat tinggi ya, sekitar 3 meter lah gitu ya. Nah, Goliat ini datang menantang tentara Israel dan menantang mereka dan bahkan dia menantang Tuhan ya, menantang Tuhan. Nah, dia juga mengejek ya tentara Israel dan menghina Tuhan ya. Dia menyuruh kalau untuk mereka mengirim seseorang ya untuk melawan dia gitu ya. Nah, ketika bangsa Israel mendengar Goliat berkata seperti itu, mereka merasa takut ya, merasa takut karena mereka berpikir ini adalah seorang raksasa besar gitu ya, bahkan tingginya 3 meter ya adik-adik ya. Jadi mereka sangat ketakutan gitu ya. Bagaimana cara mengalahkan Goliat gitu ya. Nah, ketika itu Daud melihat ya, melihat bahwa Goliat ini menghina Tuhan. Nah, dia sangat sedih ya, dan dia ingin melawan Goliat ini. Nah, padahal kalau bangsa Israel melawan Goliat, berani melawan Goliat, mereka akan mendapatkan hadiah besar. Ya, mereka akan mendapatkan hadiah besar dari Raja Saul, yaitu salah satunya itu bisa menikahi anaknya, mendapatkan kerajaan atau hadiah-hadiah yang lebih besar lain. Tapi tidak ada yang berani adik-adik ya. Nah, tiba-tiba Daud datang dan menantang Goliat. Ya, Daud berkata bahwa dia datang, Goliat datang dengan membawa apa? Tombak, pedang ya. Tapi Daud melawan Goliat dengan berkata bahwa dia datang demi nama Tuhan. Ya, Daud sangat tidak suka sama Goliat karena Goliat menghina Tuhan ya. Jadi dia tidak suka ya. Nah, ketika dia melihat Daud, Goliat ini merasa tersinggung. Kok bangsa Israel ini kok mengirim anak kecil, seorang anak kecil menantang dia, dan dia berkata bahwa dia bisa membunuh Daud dengan mudah ya. Dia tidak tahu bahwa Daud ini pada waktu dia mengembalakan domba-dombanya, Daud bisa mengalahkan singa, mengalahkan beruang ketika binatang-binatang buas itu ingin mengganggu domba-dombanya ya. Goliat belum tahu ya. Dan Daud percaya bahwa ketika dia bersama dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat ya. Nah, ketika Goliat merasa marah gitu ya, tersinggung karena ini anak kecil yang dikirim sama bangsa Israel gitu ya. Nah, ketika Raja Saul mendengar bahwa Daud ingin membunuh Goliat, Raja Saul memanggil Daud, dan ketika dia mungkin berpikir biar Daud ini tidak terkena senjata, disuruhlah dia untuk memakai ketopong, baju sirah gitu ya. Tapi ternyata semua baju itu kebesaran ya adik-adik, karena kan Daud masih kecil ya. Jadi kebesaran bagi dia. Akhirnya dia bilang dia tidak mau memakai itu. Nah, tetapi setelah itu dia pergilah ke kali, ke sungai ya. Dia mengambil 5 batu ya, 5 batu yang licin ya, untuk sebagai alat untuk membunuh Goliat. Nah, adik-adik tahu enggak? Goliat datang itu dengan bawa pedang, tombak, lembing ya. Tetapi Daud itu cuma datang membawa 5 biji batu dan 1 alat yaitu umban ya namanya ya. Itu. Nah, itu dipakai untuk membunuh Goliat.
Daud berkata kepada Goliat bahwa hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku karena engkau telah menghina Tuhanku, kata Daud ya. Jadi Daud mengatakan bahwa Goliat akan mati di tangan Daud. Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud dan mayatnya akan dimakan oleh burung-burung ya. Nah, ketika Daud berkata seperti itu, Goliat ingin menyerang Daud. Tetapi ternyata lebih cepat ya Daud ketika dia berlari, terus dia mengambil tongkatnya yang dipilih dari dan 5 batu itu dan kantung gembalanya dan dia menaruh di ali-alinya itu, terus dia melempar dan kena di dahinya Goliat dan tertancap ya adik-adik ya, tertancap batu itu di dahinya Goliat. Dan seketika itu juga Goliat roboh jatuh dan kemudian Daud mengambil pedang yang ada di tangannya Goliat dan memenggal kepala Goliat dan Goliat pun mati. Dan Daud sangat bersyukur kepada Tuhan ya, karena akhirnya raksasa Goliat itu dikalahkan oleh seorang anak kecil yaitu Daud ya. Nah, lalu ketika orang Filistin melihat tentara mereka yang paling gagah, yang paling besar yaitu raksasa mereka, yaitu istilahnya kesatria mereka akhirnya pontang-panting lari ketakutan. Dan saat itu juga orang Israel akhirnya mengejar mereka, membunuh mereka, menembas mereka. Dan akhirnya orang Israel menang karena berkat Daud ya, berkat Daud telah membunuh raksasa Goliat. Nah, adik-adik, hari ini Kak Sherly mau menyampaikan, apakah kita merasa pernah takut di dalam kehidupan kita? Apa yang kita lakukan ketika kita merasa takut saat kita menghadapi masalah? Nah, masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita itu termasuk raksasa. Jadi kita harus mengalahkan raksasa itu. Ya, gimana caranya kita mengalahkan raksasa itu? Yaitu kita harus mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Karena apa? Ketika kita seperti Daud ini orangnya biasa, tapi ketika dia bersama dengan Tuhan, dia menjadi anak yang luar biasa. Jadi mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan yang Kak Sherly sampaikan hari ini yaitu kita belajar dari Daud ya, bahwa Daud itu seorang anak yang taat kepada ayahnya. Terus Daud yakin akan penyertaan Tuhan dan Daud tidak takut. Ya, tidak kenal takut sama sekali. Dan Daud mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oke, demikian adik-adik firman Tuhan yang Kak Sherly sampaikan hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Tapi sebelumnya Kak Sherly akan memberikan ayat hafalan dulu ya. Yaitu ada di Yeremia 17 ayat 7. Yang bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ingat adik-adik ayat hafalannya di mana? Ya benar, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, demikian firman Tuhan dan sebelum adik-adik pulang, mari terimalah berkat Tuhan daripada Tuhan Yesus. Mari kita terima, angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan menjadi anak-anak perkasa di muka bumi ini. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang terima berkat katakan amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sherly tentang Daud dan Goliat. Iya, kita belajar dari Daud yang taat, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, makanya diberikan kemenangan. Selanjutnya apa Ayu? Kita
kita mau berdoa persembahan dan syafaat dipimpin oleh teman kita. Oke adik-adik semuanya, mari kita lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum persembahan. Tuhan Yesus, kami akan mengasih persembahan Tuhan. Tuhan, tolong persembahan ini cukup untukmu Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Hai teman-teman, mari kita memulai doa syafaat. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai doa syafaat kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong berikan kesehatan pada rakyat dan bangsa kami, mama papa kami, saudara kami dan keluarga kami dan teman-teman kami dan semua yang mungkin ada yang tidak baik kepada kami. Tuhan Yesus tolong berikan berkat yang baru untuk mereka semua Tuhan, dan kesehatan dan kekuatan dan semangat. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berikan kami Presiden Bapak Jokowi Widodo yang baik kepada kami Tuhan, pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia dan suku-sukunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wah Ayu, ini sudah di akhir ibadah. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah-ibadah Rocky ya. Kita akan pamitan bersama teman-teman yang ada di rumah. Kita ucapkan God bless you. Dadah.